Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Tidak apa-apa. Iya, saya pagi hari ini mau sedikit bertanya-tanya wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan kapasitasnya Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah. Baik, untuk pertanyaan pertamanya Ibu, dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin di sekolah, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya dilema etika dan bujukan moral itu tergantung dari kasus yang kita hadapi, ya. Jadi tergantung kasus yang kita hadapi. Misalnya dalam kasus itu ada bujukan moralnya, apa pelanggarannya, kemudian mengidentifikasinya. Nah, itu perlu kita lihat. Jadi dilihat dari kasus yang muncul, tergantung kasusnya. Jadi intinya tergantung kasus. Oke, baik kalau begitu. Bang, jangan dulu ganggu, Bang. Mati itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terus untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau selama ini saya jadi pimpinan, dalam saya menyikapinya, tentunya saya harus bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan guru, terus mempertimbangkan baik dan buruknya, positif dan negatifnya, apa dari keputusan ini, apa efeknya, ya seperti itu. Oke, baik kalau seperti itu. Lanjut Ibu, kita ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus yang demikian? Langkahnya yang seperti saya bilang tadi, yaitu musyawarah. Karena dengan kita melakukan musyawarah, kita akan tahu apa jalan yang terbaik untuk kita selesaikan atau permasalahan dalam kasus yang dihadapi. Itu. Oke, baik. Lanjut ya Bu ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang lebih efektif itu kalau kita menghadapi kasus, intinya adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita bagus antara guru, di sini juga harus perlu diingatkan bahwa komite juga perlu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Baik, berarti keikutsertaan komite juga komunikasi guru ya. Baik Bu, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Hal yang tantangan yang saya hadapi biasanya itu kesadaran, terus yang seperti saya bilang awal itu tergantung kasusnya, gitu. Tergantung kasusnya bagaimana kita memecahkan masalah. Intinya itu harus ada kerjasama, kolaborasi, gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini?
Kalau masalah jadwal, tidak ada jadwal khusus. Itu dalam penyelesaian masalah itu tidak ada jadwal khusus. Tergantung kasusnya. Biasanya kalau kasus yang ringan langsung cepat diselesaikan. Kalau kasus yang berat, itu butuh musyawarah dulu dengan rekan-rekan guru. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya berarti ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi itu? Kalau dalam faktor yang selama ini mempermudah atau membantu, yaitu saya bilang tadi guru, musyawarah kan kalau ada masalah atau kasus yang terlalu berat. Tapi terkadang juga kalau masalahnya ringan dan bisa saya lakukan. Oke, baik. Berarti kalau bisa dihandle sendiri Ya, dihandle sendiri. Tergantung kasus tergantung kasusnya. Oke, baik kalau begitu. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil yang pertama adalah musyawarah. Dengan musyawarah kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik agar tidak ada yang dirugikan. Baik, jadi itu ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sampai di situ saja pertanyaan saya tentang dilema etika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama toh? Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar